Ya, mohon maaf ya terputus. Oke, bisa kita lanjut. Masih ya, kita lanjut. Mungkin bisa dikatakan yang masuk. Oke, 36 dari 50 ya. Jadi kurang. Oke, kita lanjut ya. Dengar ya, suara saya. Halo, kawan-kawan. Suara saya terdengar. Suara saya masih dengar. Mohon bantu. Maaf Pak, suara Bapak tidak jelas. Cek. Udah jelas? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Jelas. Belum jelas. Dah. Belum juga. Belum, Pak. Jelas. Belum, Pak. Belum jelas, Pak, suaranya. Belum jelas suara Bapak. Jangan salah umut ya. Kalau kita lebih umut. Coba saya mau dari sini. Cek, udah jelas? Belum juga ya? Tuh. Udah Pak, udah jelas. Saya. Oke, kalau kekecilan nanti bilang ya. Nggak tahu kenapa masalahnya ini. Kita lanjut Iya, lagi Pak, ya. iya. Mohon maaf. Ada kendala teknis di luar yang kita perkirakan. Kita lanjut. Tadi compiler ya. Compiler itu ada 3 umum atau secara umum dari 3 bagian. Kompilator itu sendiri, atau dia yang menerima kode bahasa C-nya menjadi bahasa tingkat rendah atau assembly. Baru assembler yang menerima keluaran atau keluaran kompilator dan menghasilkan berkas objek dalam bahasa mesin. Ini yang akan dia menerima keluarannya ketika dia udah udah diterjemahkan, baru assembler ini yang mengeluarkan hasilnya. Dan dari linker
linker itu menerima berkas objek keluaran assembler untuk kemudian digabungkan dengan pustaka-pustaka yang diperlukan dan menghasilkan program dapat dieksekusi atau executable. Dan ini compiler itu tadi ya 3 bagian utamanya. Dan untuk jenis-jenisnya itu compiler C itu banyak jenisnya. Artinya nih jenis seperti apa ya? Seperti vendor. Kalau misalnya kayak Android gitu kan, ada banyak, ada kayak Samsung, ada Oppo, ada Xiaomi gitu kan. Sama juga seperti compiler C itu banyak jenisnya, artinya banyak juga yang mengembangkan. Ada yang namanya GCC dan ini yang paling sering ya digunakan, yaitu GNU C compiler. Atau dan ada MinGW, ini digunakan di Windows. Ada CLang, ada LCC, ada LuxCC, ini C compiler, Borland Turbo C, VDCC, XLC, Small C dan lain-lain. Jadi intinya banyak. Tapi jenis-jenis ini nggak akan digunakan semua. Jadi kita gunakan aja yang kita butuhkan gitu nanti. Mungkin kita nanti di sini akan menggunakan GCC atau MinGW ya. Jadi tergantung dari kesesuaian mesinnya gitu. GCC atau MinGW. Nah, jadi karena kan tadi ketika kita menggunakan atau kita memprogram atau membuat program bahasa C atau bahasa C, maka kita butuh namanya compiler gitu kan. Dan itu prosesnya itu manual, artinya kita buat dulu bahasa C-nya, baru kita compile, baru nanti udah nampaklah hasil compilannya yang bisa dieksekusi, program eksekusinya, maka itu yang kita jalankan. Tapi kalau cara seperti itu namanya manual ya. Maksudnya manual lebih sulit ya, kita compile sendiri, kita jalankan sendiri. Ada di dalam istilah bahasa pemrograman atau istilah dalam pemrograman itu namanya IDE atau Integrated Development Environment, sistem terhubung dari pengembangan gitu kan. Integrated Development Environment atau IDE adalah sebuah text editor. Dan tadi ya, sebelum saya lupa, jadi kita membuat bahasa C itu yang .c, itu kita bisa buat di text editor biasa ya. Artinya seperti kayak di Windows bisa digunakan Notepad gitu kan. Digunakan Notepad lah paling umum tersedia di Windows. Jadi kita buat Notepad, kita buat bahasa C-nya sesuai dengan aturan-aturannya, kita simpan .c, baru itu nanti kita terjemahkan ke dalam compilernya gitu. Yang akan dia terjemahkan compilernya maka menghasilkan sebuah program eksekusi. Nah, kalau cara seperti itu kan tadi kan kurang maksimal gitu. Dan dia kurang membantu si pembuat program atau programmer. Jadi ada namanya IDE-nya adalah sebuah text editor khusus. Jadi dia ada text editor khusus seperti Notepad, tapi dia lebih khusus gitu, lebih digunakan untuk memang memprogram atau mengembangkan program gitu. Yang terdapat di dalamnya compiler dan juga peralatan lain yang dibutuhkan untuk development, untuk pengembangan. Jadi si IDE ini biasa dibekali atau sudah ada di dalamnya itu compiler. Jadi kita nggak perlu install manual compilernya. Kalau tadi kita sebelumnya kita butuh install manual compilernya, itu kan di sini kita nggak butuh gitu. Jadi kita install IDE-nya aja, berarti dia udah otomatis compilernya juga kita install gitu. IDE memudahkan programmer dalam membuat program karena tidak perlu melakukan kompilasi secara manual. Jadi nggak perlu kita kompilasi manual, nggak perlu kita jalankan secara manual, kita bisa langsung melakukan semua di dalam IDE-nya. Tapi untuk yang sering digunakan namanya kode blocks. Kode blocks adalah IDE atau Integrated Development Environment, yakni lingkungan development yang terintegrasi untuk pemrograman bahasa C atau C++ dan Fortran. Berbagai macam free compiler tersedia di sana, mulai dari GCC compiler, Cwin compiler, Borland dan lain-lain, sampai dengan compiler untuk microcontroller seperti itu. Jadi di sini udah ada yang download kode blocks-nya.
di apa ya di program di laptop masing-masing? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Jadi kan setelah ini bisa di apa ya? Jadi saya menunjukkan bagaimana cara untuk kerja si C gitu kan, sama pemrograman C. Jadi misalnya, nah ini mungkin bisa teman-teman abaikan dulu ya ini ya. Input ini dia itu nanti di pertemuan selanjutnya bahas ini berapa teman sekarang kita abaikan dulu ini. Kita ingin tahu sih bagaimana si C itu bekerja gitu. Jadi di sini ini text editor khusus, tapi bukan blog seperti ini. Ini bukan blog, tapi ini seperti Notepad lebih khusus gitu. Memang digunakan untuk membuat program gitu, namanya Visual Studio Code. Kalau di Notepad gitu kan kita buat biasa, ini juga bisa, cuman dia nggak membantu kita, artinya dia misalnya dia hitam semua, kita nggak tahu yang mana dia benar atau salah gitu. Kalau di sini dia udah terintegrasi, udah pintar. Jadi di sini kalau misalnya ini berarti dia benar gitu, kalau ada yang salah bisa tambah gini, nah dia langsung semua gitu, nggak apa namanya, nggak langsung diberitahu lah di salah kalau menggunakan nanti di kode blok seperti itu gitu. Jadi lebih mudah dan memudahkan programmer gitu. Jadi kita langsung tahu di mana yang kurang typo misalnya seperti itu. Kalau di Notepad kan nggak tahu kita yang mana typonya, yang mana apa ya. Meskipun bisa dibuat seperti itu, tapi memang direkomendasikan menggunakan menggunakan text editor khusus atau IDE tadi. Nah misalnya ini ya, ini ada sebuah source file atau sumber di jadi sini nampak ya. Ini saya ubah kata-katanya, nampak ya saya ubah kata-kata dari saya ya. Halo. Nampak, Pak. Halo. Ya. Halo, Pak. Oke, kasihan ya. Sekaligus ada. Jadi lagi ya menit atau 10 menit lagi kita siap kita tengok. Jadi ini, nah saya tunjukkan ini itu di file di sini ya. Di sini namanya SOT. Jadi ketika kita buka ini inilah dia. Iya, sama ya. Pak, Ini cuma suaranya ada dengan Pak, iya, suaranya putus ya. jelas, Terus putus Pak. itu jaringan nggak jelas. Kurang jelas. Ulang lagi, Pak. Sedikit lagi, Pak. Iya, jaringannya putus lagi ya. Enggak, Pak. lagi, Pak. Halo? Enggak lagi. Nggak lagi. Halo. Ya, mungkin bisa dimain. Oke, jadi di sini saya ingin jelaskan bagaimana sih si C itu kan. Jadi kalau ini ada sini file namanya tes ya, kita buat tes.c. Isinya apa? Isinya itu ini. Nah, atau ini sama ya. Ini sama ya semuanya. Nah, kita buka, inilah dia si tes.c itu. Nah, untuk mengerti codingannya ini nanti dulu. Ini di pertemuan selanjutnya kita bahas apa itu include, apa itu stdio.h, int main itu nanti kita bahas. Nah, kita ingin jalankan, nah ini si C, kita simpan si C ini, kita simpan, maka inilah dia hasilnya si C ini, inilah dia. Nah, baru kita kita translasikan atau kita terjemahkan dia ke nanti yang bisa dieksekusi gitu kan, yang bisa dieksekusi. Jadi kalau di sini tempat saya itu yang terinstall compilernya atau translatornya atau penerjemahnya itu namanya GCC. Jadi ketika saya ketik GCC, saya perbesar dulu ya. Bentar. Mana tadi dia? Nih. Ini
sama ini ya, biar nampak ya. Jadi ini dia di file di sini ya, GCC. Bentar ya, mana sih? Oh ya, seperti itu. Nah, jadi di komputer saya itu namanya GCC ya, tadi atau GNU C compiler yang tadi kita bahas. Ketika kita tengok versionnya itu keluar ya, GCC version ke-93 nih. Ini dari inilah tanda dia bahwasanya terinstall. Jadi kalau nanti kawan-kawan ingin install tuh nanti bisa cek di command line gitu ya. Jadi dia kan sebuah program tapi dia nggak nampak ya. Tapi ketika kita cek di command line gitu ya, kalau di command line di Windows command prompt sama itu ya, command line command prompt, dicek di command prompt itu keluar seperti ini. Meskipun dia nggak nampak di desktop seperti itu. Nah, di sini saya udah punya namanya compiler atau translator atau penerjemah GCC. Jadi kita ingin si C ini kita terjemahkan supaya bisa dia dieksekusi jadi program gitu. Oke, caranya bagaimana? Jadi caranya itu GCC kita panggil programnya, baru kita tulis spasi nama filenya, dan ini filenya ini dia nanti ya, kita kan apa ya, di sini nanti kalau yang belajar sistem operasi itu nanti si command prompt-nya itu pastikan dia berada di sama tempat file program kita gitu, seperti itu. GCC spasi test.c, baru kita buat O itu maksudnya outputnya apa? Outputnya itu adalah nama program kita yang bisa dieksekusi. Misalnya saya buat di sini eksekusi tes ya. Ya, tengok ya, di sini nggak ada ya yang namanya eksekusi tes, masih 3. Ketika saya enter ini GCC spasi test.c, jadi ini secara nggak langsung memberikan perintah tolong terjemahkan dengan GCC apa itu test.c, terjemahkan ini dengan dibuat output atau buat sebuah eksekusi program yang namanya eksekusi tes. Seperti itu. Ketika kita enter dan selesai nih ya, berarti di sini udah ada dia namanya eksekusi tes. Yang tadi ya sini cuma 3 ya, nggak ada. Sini jadi dia eksekusi tes. Yang inilah nanti yang bisa dijalankan. Karena saya mungkin beda ya dengan Windows ya. Kalau di Windows nanti bisa langsung dijalankan, klik 2 kali langsung jalan programnya. Tapi kalau di sini cara menjalankan programnya itu dengan titik underscore baru nama programnya, eksekusi tes, eksekusi tes. Oke, kita jalankan programnya atau kita jalankan programnya eksekusi tes, titik garis miring eksekusi tes. Kita enter. Nah, ini program tadi ya. Jadi program ini menampilkan di layar, di monitor kata-kata ini, saya ini. Baru ketika kita jalankan, nah sama ya hasil programnya. Seperti itu. Jadi ini yang bagaimana sih si C itu. Dan kalau menggunakan compiler, menggunakan IDE tadi, menggunakan Integrated Development Environment, kita nggak harus buat itu secara manual gitu. Ini tadi yang saya katakan secara manual gitu. Kita harus compile sendiri, kita harus terjemahkan sendiri menggunakan compiler gitu kan. Baru kita buat program eksekusinya namanya apa, baru kita jalankan secara manual program eksekusinya gitu kan. Kita jalankan program manual secara eksekusinya. Tapi kalau nanti kita temukan di IDE, nah kita masuk ke sini ya, IDE. Kita udah download, kita install lah misalnya. Ini cara installnya. Jadi kita download IDE Codeblock ya. Kita di sini menggunakan Codeblock semuanya supaya sama persepsi kita semua, nggak ada yang beda. Downloadnya di sini, nanti bisa di download di link tersebut, bisa dicari. Jika sudah di download, baru
klik kanan Run as Administrator. Di sini proses install. Nah, baru di checklist aja nanti semuanya untuk supaya lebih mudah. Untuk pemula biasa semua di checklist, next, baru di next kan. Nah, nanti di sini dia kalau misalnya ada compiler yang udah terinstall, dia langsung mendeteksi. Tapi kalau nggak ada compiler yang terinstall, dia nanti bisa langsung install compiler gitu. Jadi dia bisa menginstal compiler yang tersedia gitu. Kalau nggak ada compiler yang tersedia, maka dia bisa install compiler gitu. Jadi cukup satu kali install semuanya diinstal seperti itu. Ketika udah oke, tinggal di tinggal di next, baru klik oke aja. Nah, baru ketika udah selesai proses peninstalannya, cara membuat programnya bagaimana? Langsung aja di file, nanti baru new empty file, langsung buat file baru, file kosong baru gitu kan, new empty file. Dan baru ketika udah kita buat tadi ya, ketika udah kita buat empty file, kita udah klik empty file, baru kita isi lah, misalnya seperti ini, program ini, kata-kata atau codingan ini ke dalam kode blocks-nya itu kan, kita dalam itu baru kita tinggal ini build and run. Jadi cukup mengklik ini aja. Jadi di bawah sini nanti atau udah yang terinstall, nanti langsung klik build and run, maka nanti langsung jalan programnya. Nggak perlu kita mengeksekusi atau mengkompilasi secara manual, langsung kita jalankan dari build and run dengan mengklik ini gitu. Jadi langsung dijalankan, langsung keluar juga nanti. Jadi misalnya tadi kan seperti ini programnya, maka nanti dia langsung keluar dia seperti ini. Langsung keluar seperti ini. Saya ini langsung keluar seperti ini. Jadi nggak perlu lagi kita buat secara manual. Nah, mungkin itu tadi ya. Bagaimana sih proses C itu tadi menjadi sebuah program ya, program sederhana. Nah, meskipun kita belum tahu apa itu bagaimana codingannya, itu nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas satu-satu. Tuh sampai sini itu. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ingin tanyakan, jam berapa? Ya, sekitar 5 menit lagi ya. Ada yang ingin tanyakan atau ingin disampaikan? Pak, aku mau nanya. Siapa dulu nih? Tadi kan Pak, Ya, silakan. duluan. Silakan duluan. Duluan. Pak, itu kalau lewat HP bisa nggak itu Pak? Download. Nah, kalau untuk tadi bagaimana? Nggak bisa ya. Kalau memang lebih nggak bisa di HP, karena di HP lebih susah nanti dan resikonya juga lebih besar. Artinya beberapa di HP kayak Android misalnya, sebenarnya bisa, cuma vendor Android itu mengunci, misalnya nggak memberikan akses root kan. Jika rootnya ada dibuka misalnya kan, kita bisa membuat apa aja di situ, tapi kurang efektif juga. Tapi ketika udah dibuka rootnya, pasti nanti lebih besar resikonya crash gitu, yang kita nggak tahu dari mana crashnya itu. Jadi beberapa vendor mematikan root sehingga kita nggak bisa membuat coding di situ, gara-gara rootnya itu aja dimatikan seperti itu. Kalau misalnya rootnya ada dibuka atau sudah di unroot dia kan, rootnya terbuka, bisa kita buat program. Tapi tetap nggak direkomendasikan, karena nanti kalau misalnya kita buat program besar, nggak mungkin dari HP terus gitu kan. Misalnya kita buat program program penggajian gitu, ya dari laptop gitu kan, karena juga nggak maksimal dari HP, meskipun bisa nggak maksimal. Mungkin untuk mengulang, untuk memahami sintaks dari HP bisa. Ya mungkin itu ya. Ada lagi yang lain? Ada sih nanti alternatif dari. Ada lagi yang lain? Jadi kita tadi satu lagi, siapa yang mau nanya? Pak, bahan untuk persentase yang Bapak bagikan kelompok dari cari aja itu apanya. Nanti ya, mungkin minggu depan lebih teknis bagaimana apanya, karena namanya kan belum ada ya.
Mungkin untuk teknis dari mana bahannya segala macam nanti akan saya jelaskan lagi. Mungkin ini kita fokus di sini dulu aja. Nah, yang penting nanti minggu depan kalau bisa udah sama saya nama-nama pembagiannya itu. Bagian 4 kelompok itu ya. Supaya lebih cepat. Dan itu mulainya mungkin di pertemuan ke-6 atau ke-7 atau ke-5 antara 3 itu saya lupa. Nah, itu masih panjang. Untuk sampai situ masih panjang. Kita kan tadi itu kan udah masuk ke codingan ya, udah masuk ke membuat program. Dan di sini kita masih cara macam mana sih membuat program. Nanti baru cara memahami program itu bagaimana gitu. Jadi masih panjang lagi ke situ. Tapi minggu depan harus sudah ada nama-namanya itu ya. Oke. Itu satu Kalau kelompok ada saya berapa? lanjut. Itu satu kelompok berapa? Dibebaskan terserah. Intinya jadi kalau misalnya dia tiba ada yang apa ya, mungkin dia dapatnya cuma 4 atau semuanya misalnya 4 lah gitu, semuanya satu kelompok 4 orang, jadi ada yang nggak kebagian. Nah disitulah melatih kalian gitu, bagaimana menyelesaikan itu kan. Misalnya dia nggak hadir hari ini atau bagaimana supaya apa itu diselesaikan sendiri masalahnya. Jadi nanti misalnya dia ada atau tiba-tiba ada yang ingin menyusul gitu kan, menyusul kelompok yang dia mungkin pertama 7 orang, tiba-tiba datang 1 jadi 8. Nah, itu terserah dari kelompoknya gitu. Jadi semua diserahkan kepada kalian masing-masing supaya terbiasa nanti kerja tim ya, karena kita kan programmer tuh nggak harus kerja sendiri aja, harus bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu juga. Apa namanya, saling mendekatkan gitu, mendekatkan setiap kalian mahasiswa gitu. Nggak, ini kan daring gitu kan, makin sulit nanti kalau apa kan, salah satunya seperti itu gitu. Jadi terserah ya berapa orang kelompok itu diserahkan lagi kepada kalian. Nanti bagaimana Pak yang tidak ada kelompoknya? Nah itu juga diserahkan juga kepada dia. Dia mau kemana gitu kan? Itu serahkan ke dia gitu. Dia mau misalnya berharap ke kelompok 1 atau kelompok 2 gitu kan, yang dia nggak dapat kelompok misalnya, yang dia udah tiba-tiba nggak dapat seperti itu, nggak datang kan, nggak tahu tiba-tiba oh ada kelompok ya, saya nggak tahu gitu. Nah, itu nanti kalian lagi apakah kelompok itu mau menerima atau bagaimana itu terserah. Gitu. Seperti itu ya. Oke. Saya lanjut. Itu untuk kode blocks tadi atau IDE. Jadi memang harus diinstal di mesin kita atau di laptop kita. Jadi memang diharapkan adalah atau tersedia lah laptop atau komputer, terserah ya. Nggak harus punya sendiri ya. Jadi mungkin bisa dalam minjem atau mungkin bagi-bagi sama kawannya atau mungkin dia di warnet seminggu sekali misalnya, silakan. Apa-apa. Tapi memang lebih efektif atau lebih terasa kalau itu kita dilakukan di laptop, apa ya, dilakukan di laptop gitu. Tapi nanti misalnya sama sekali nggak apa ya, terkendala, bener-bener terkendala, nggak ada apa-apa gitu kan. Misalnya ada di kampung segala macam atau ada kendala-kendala yang lain yang nggak tahu gitu kan, tiba-tiba sebenarnya ada juga yang namanya IDE online gitu, artinya Integrated Development itu secara online gitu. Ada namanya IDE One. Jadi IDE One ini apa? IDE One itu adalah compiler atau debugging online yang memungkinkan kita untuk mengkompilasi kode sumber atau sumber kode dan menjalankannya secara online lebih dari 60 bahasa. Jadi kita nggak perlu install si kode blocks-nya itu misalnya. Tapi memang nggak direkomendasikan ya, memang lebih direkomendasikan kalau kita install sendiri. Ini udah solusi ini kemungkinannya jika udah mentok sekali kan, nggak ada lagi solusi yang lain. Jadi bisa menggunakan ini. Ya. Coba baca room chat. Pak. Bentar. Kenapa? Chat saya nggak ada notifnya. Tentang laptop ya? Iya, Pak. Mengenai tugas kelompok. Maklumi. Ayo. Pak, saya mau tanya info mendaftar awal. Ya, terima kasih sudah cepat laptop saat ini tidak laptop. Ya nggak apa-apa. Nggak ada laptop kan? Ya nggak apa-apa. Memang di apa semester 3, tapi kalau bisa ada gitu kan, kalau ada ya digunakan gitu, maksudnya itu sih. Tapi kalau misalnya memang nggak ada dan misalnya mungkin nggak bisa dipinjam atau nggak bisa berbagi gitu dan yang lain,
ya apa namanya? Ya apa? Ini yang salah satu solusinya itu ini kita jelaskan ini solusinya bagaimana. Tapi kalau memang sama sekali nggak ada ya, tapi kalau misalnya masih bisa diusahakan itu beda ya, yang masih bisa diusahakan sama sekali nggak bisa diusahakan. Nah, ini yang sama sekali udah diusahakan nggak bisa, yang udah diusahakan pun nggak ada gitu. Dan nanti sini menggunakan IDE1.com. IDE1 ini adalah compiler dan debugging online yang memungkinkan Anda untuk mengkompilasi kode sumber menjalankannya secara online. Jadi kita tinggal buka aja situs ini, dan kalau ini baru bisa di HP ya. Kalau misalnya mau di HP ini untuk mencoba-coba, ya bisa. Tapi untuk membuat program secara nyata, kurang direkomendasikan gitu. Jadi tinggal pilih aja bahasa pemrograman aja, baru masukkan kodenya atau codingannya, dan baru bisa langsung dijalankan. Nah, mungkin saya jelaskan, saya tunjukkan juga ya di sini. Bagaimana sih IDE1 itu? Atau di sini ya, di sini ada gambar nih ya, seperti ini. Nah, mungkin saya tunjukkan aja langsung. Masih nampak ya monitor saya ya. Jadi kita buka Nampak, Pak. Nampak, Pak. Iya, makasih ya. Semangat, masih semangat siang meskipun udah keroncongan. Iya, Pak. Buka IDE1.com, langsung ada di butuh post aja sampai nah seperti ini. Ini udah ada nih IDE1.com, di sini udah langsung ada nih. Pas sekali di sini dia bahasa C. Jadi di sini dia bisa memilih bahasa ya. Di sini ada banyak bahasanya, ada C, ada Bash, ada PHP, Perl, segala macam banyak nih bahasanya. Tapi di sini kita fokus ke C, kita pilih yang C. Dan ini diabaikan aja dulu yang semuanya ini diabaikan. Misalnya kita ini ya, kita copy lah programming ini tadi. Kita copy misalnya, baru kita taruh di sini ya. Nah, untuk codingannya sekali lagi abaikan aja dulu, nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas ya. Nah, kita perlu copy nih kan. Kita langsung jalankan ya, kita run. Jadi kan kita ngodingnya di sini ya. Satu file kecil gini ya di sini. Lalu kita run. Dan ini nanti ada juga sih selain dari ini, cuma yang saya dapat dan yang lebih mudah tuh ini gitu. Nanti mungkin kalau nanti ke depan jumpa yang lebih bagus silahkan IDE online itu ya, atau compiler online seperti itu. Nah, ini kita masukkan di sini. Yang tadi kita runkan ini diabaikan aja dulu semua. Yang penting sini pilih bahasa C, lalu kita run. Dia langsung jalan gitu ya, dan langsung paham sih apanya. Iya, ini dia. Dengan di sini ya, std out-nya ini yang keluar tadi sama ya, sama seperti yang ini tadi kan. Nah, programnya sama-sama keluar seperti itu. Nah, tapi memang kurang direkomendasikan ya. Artinya memang kalau udah dia berusaha, udah nggak ada sama sekali yang bisa dipakai laptopnya gitu kan, yang nggak ada, ya udah menggunakan ini aja untuk coba-coba. Nah, mungkin seperti itu. Jadi itulah tadi bahasa C ya. Mungkin udah semua pembahasan kita hari ini itu ya. Udah lewat 15 juga, udah terlambat mungkin ya. Mohon maaf. Ada yang ingin ditanyakan sampai sejauh ini? Tadi kan saya udah klik linknya, terus kan mau di-download. Klik mana, Pak? Oh, yang tadi ya. Coba kita buka sama-sama ya. Bapak pakai sistem operasi apa? Ini nanya pribadi. Saya operasinya PopOS namanya. PopOS. Tadi apa kode blocks ya? Atau mungkin langsung sini aja kita tunjukkan aja kode blocks.org. Jadi mungkin memang nanti saya juga mungkin ke depan juga menyesuaikan juga saya gunakan juga terus mungkin karena mungkin dampaknya terus. Tapi kalau misalnya mau belajar misalkan ini kode blocks ya,
Mungkin warnanya sedikit beda. Mohon maaf jaringannya agak lama sih. Ini kode blocks, baru mungkin time ini download ya nih. Download. Nah ini ada ya, langsung download aja sih kayaknya. Kalau mungkin tampilannya beda ya, seperti apa? Seperti hasilnya. Kalau di sini sih situsnya apa? Codeblocks.org. Codeblocks sama kan, Codeblocks. Ya ini download baru misalnya, cuman ini gara-gara apa? Jadi sedikit beda deh tampilannya. Ya karena menyesuaikan dengan sistem operasi yang dipakai gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada kendala bisa sih hubungi saya. Mungkin saya bantu. Oke. Baik, Pak. Mungkin itu aja ya. Mungkin ini yang sini ada ya. Ke download, kalau tadi ada binaries, klik binariesnya, baru sini ada Windows. Ini tinggal pilih aja. Ini Windows nih, langsung pilih downloadnya. Tapi nanti kalau misalnya ada apa, dan ini pilih yang ini ya, yang FOSS Hub atau terserah, pilih yang ini nanti beda ya, Salesforce, atau FOSS Hub juga boleh. Pilih yang paling atas nanti ya, 20.03. Ini tadi dari download, baru nanti ke binaries ya, dari sini tadi ya, kan tadi linknya ini, baru nanti ke download the binary release, sini ya. This is the easy way installing. Oke, sini baru nanti tinggal pilih nih Windows XP Vista 7, 8, 10, dan baru nanti pilih ini yang paling atas atau ya paling atas aja. Nanti juga saya coba install juga di Windows seperti itu. Input additional widget for component. Oke, itu sih ya. Jadi yang paling atas saya nanti pilih Codeblocks ini, dan dia nanti menggunakan di sini ya, menggunakan BCC juga sama BCC compiler. Yaitu nanti kalau misalnya ada kendala lagi bisa hubungi saya ya. Bagaimana? Pasti saya yakin mahasiswa ITB pasti bisa lah. Nggak payah Pak, mudah. Asalkan mau aja berlatih. Itu aja sih kuncinya. Ya, itu tadi ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, kawan? Pak, terakhir Pak. Meja. Iya, silakan. Kan kami disuruh dari buat program kan Pak, kayak kami. Ya. Putus-putus suaranya. Sama kayak mana tuh bisa Pak? Gimana? Di sini putus-putus ya suaranya tadi. Jadi nggak jelas. Atau bisa di chat mungkin atau gimana? Tadi terputus suaranya, terputus-putus. Ya, coba diulang atau di chat bisa. Atau ada lagi yang lain selagi nunggu si Mega. Suaranya kok melenting. Melenting. Coba dia. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ada lagi yang ingin tanyakan? Ya, seminggu ini chat ya. Kopos itu sistem operasi apa ya? Mungkin saya jawab ya. Mungkin cari aja di Google ini, baru pelajari aja. Kopos. Jadi bisa pelan-pelan ya. Ya, ada lagi? Tadi Mega bagaimana pertanyaannya? Bentar Pak. Oh ya, nggak merajuk kan? Karena